Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu lagi dengan Bapak pada mapel Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti dengan sub materi yaitu pancayatnya. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yaitu yang pertama, siswa dapat mengetahui pengertian pancayatnya dan bagian-bagian dari pancayatnya. Yang kedua, siswa dapat mengetahui latar belakang timbulnya pelaksanaannya. Yang ketiga, siswa dapat mengetahui bentuk-bentuk pelaksanaan dari yatnya. Yang keempat, siswa dapat mengetahui syarat-syarat pelaksanaan dari yatnya. Baiklah anak-anak, sebelum pembelajaran ini dimulai, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Om Awigenam Astu Nama Sidam, Om Sidirastu Tat Astu Astu Swaha. Baiklah anak-anak, sebelum pembelajaran ini dimulai, Bapak ingin bertanya kepada anak-anak. Apakah anak-anak ada yang tahu apa itu pancayatnya? Pancayatnya berasal dari dua kata, yaitu panca dan yatnya. Panca yang artinya 5 dan yatnya yang artinya persembahan atau korban suci yang tulus ikhlas. Jadi pengertian pancayatnya yaitu 5 persembahan atau korban suci yang tulus ikhlas yang diberikan ke hadapan Ide Sang Hyang Widewasa, Tuhan Yang Maha Esa dan beserta manifestasinya. Bagian-bagian pancayatnya yaitu yang pertama dewayatnya, yang kedua resiyatnya, yang ketiga pitrayatnya, yang keempat manusiayatnya, dan yang terakhir yang kelima yaitu budayatnya. Yang pertama dewayatnya. Yatnya jenis ini adalah persembahan suci yang diaturkan ke hadapan Ide Sang Hyang Widewasa dengan segala manifestasinya. Contoh dewayatnya dalam keseharian misalnya adalah melaksanakan puja Trisaya, sedangkan contoh dewayatnya dalam waktu-waktu tertentu adalah melaksanakan piodalan. Nah, kemudian tujuan dari pelaksanaan dewayatnya ini adalah untuk membayar hutang yang kita miliki ke hadapan Ide Sang Hyang Widewasa serta segala manifestasinya, di mana beliau telah menciptakan alam semesta beserta isinya. Yang kedua, resiyatnya. Resiyatnya adalah korban suci yang tulus ikhlas kepada para resi dan kepada para guru. Tujuan dari pelaksanaan resiyatnya ini adalah untuk membayar hutang kepada para resi, sulinggih atau kepada para guru. Resiyatnya juga merupakan bentuk rasa terima kasih kita ke hadapan para guru atas petunjuk, nasihat, ilmu pengetahuan yang telah diberikan kepada kita. Dari ilmu pengetahuan tersebut, kita dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang baik dan mana yang buruk. Contoh pelaksanaan resiyatnya dalam ritual keagamaan yaitu dengan melaksanakan upacara Dwi Jati. Yang ketiga yaitu pitrayatnya. Korban suci jenis ini adalah bentuk rasa hormat kita dan terima kasih kepada para pitara atau kepada para leluhur karena telah berjasa ketika kita hidup dan melindungi kita. Dan kewajiban setiap orang yang telah dibesarkan oleh orang tua atau leluhur ini untuk memberikan persembahan terbaik secara tulus ikhlas. Ini sangat sesuai dengan ajaran kitab suci Weda agar umat Hindu saling memberi. Tujuan dari pelaksanaan pitrayatna ini adalah untuk membayar utang kepada para leluhur atau kepada para pitra yang telah merawat dan membesarkan kita. Yang keempat yaitu manusiayatnya. Manusiayatnya adalah pengorbanan untuk manusia, terutama bagi mereka yang memerlukan bantuan. Umpamanya, ada musibah, banjir dan tanah longsor. Banyak pengungsi yang hidup menderita. Dalam situasi seperti ini, kita wajib menjalankan yang namanya manusiayatnya dengan cara memberikan sumbangan dan memberikan pakaian yang layak untuk para pengungsi. Manusiayatnya dalam ritual keagamaan
yang sering kita lakukan dan yang sering kita laksanakan yaitu upacara potong gigi, dan yang kedua yaitu upacara perkawinan atau pewiwahan. Yang kelima yaitu butayatnya. Butayatnya ini korban suci yang tulus ikhlas tanpa pamrih kepada makhluk bawaan atau alam di sekitar kita. Contoh pelaksanaan butayatnya pada kehidupan sehari-hari yaitu dengan cara merawat tumbuhan, menjaga lingkungan, sedangkan pelaksanaan butayatnya pada hari-hari tertentu contohnya dengan cara melaksanakan upacara mencaru, tawar agung, dan lain-lain sebagainya. Bentuk-bentuk yatnya dibedakan menjadi 4, yaitu yang pertama widyatnya, yang kedua drawayatnya, yang ketiga jenanayatnya, dan yang terakhir yaitu yang keempat yaitu tapayatnya. Yang pertama widyatnya. Widyatnya ini adalah bentuk yatnya yang diadakan dengan latar belakang pada kehidupan manusia yang mempunyai hutang atau renam. Renam itu dibagi menjadi 3, yaitu Dewa Renam, Resi Renam, dan Pitra Renam. Yang kedua yaitu Drwayatnya. Drwayatnya adalah pengorbanan dalam bentuk materi yang diberikan kepada seseorang yang membutuhkan, misalnya dana punya, dan memberikan bantuan kepada orang lain. Kemudian yang ketiga yaitu jenanayatnya. Yatnya ini adalah pengorbanan dalam bentuk kegiatan belajar dan pembelajaran. Dan yang terakhir adalah tapayatnya. Tapayatnya ini merupakan pengorbanan atau yatnya yang paling tinggi nilainya karena bermaksud sebagai pengendalian diri dari masing-masing individu. Yatnya ini juga disebut kegiatan pendakian spiritual seseorang dalam upaya meningkatkan kualitas beragama. Dilihat dari waktu pelaksanaannya, yatnya dibagi menjadi 2 jenis, yaitu nitya karma dan naimittika karma. Di mana yatnya nitya karma ini adalah yatnya yang dilakukan setiap hari, sedangkan yatnya naimittika karma yaitu yatnya yang dilaksanakan sewaktu-waktu. Nah, berikut contoh-contoh dari yatnya berdasarkan waktu pelaksanaannya. Yang pertama, dewa yatnya. Contoh dewa yatnya secara nitya atau setiap hari yaitu yang pertama, melaksanakan puja Trisandil, yang kedua melaksanakan yatnya sesa, yang ketiga berdoa, dan lain-lain sebagainya. Kemudian, yatnya yang dilakukan secara naimittika yatnya atau sewaktu-waktu yaitu yang pertama, melaksanakan puja wali atau odalam, yang kedua merayakan hari raya keagamaan, yang ketiga sembahyang purnama tilam. Yang kedua pitrayatnya. Pitrayatnya yang dilakukan setiap hari atau nitya karma yaitu yang pertama, menjadi anak yang baik, yang kedua menuruti nasihat orang tua, yang ketiga merawat orang tua yang lagi sakit, dan yang keempat mematuhi nasihat orang tua. Kemudian pelaksanaan pitrayatnya secara naimittika karma atau sewaktu-waktu yaitu yang pertama, melaksanakan upacara pitrayatnya, yang kedua membuat upacara pengabenan pada saat orang tua meninggal, yang ketiga melaksanakan upacara atma wadana, yang keempat melaksanakan upacara atiwa-tiwa dan pemujaan leluhur lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu resiyatnya. Contoh pelaksanaan resiyatnya yang dilakukan secara nitya karma atau setiap hari yaitu yang pertama, mempelajari ilmu pengetahuan, yang kedua hormat dan patuh kepada catur guru, yang ketiga meneruskan dan melaksanakan ajaran catur guru, yang keempat mengamalkan ajaran catur guru dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan contoh pelaksanaan resiyatnya dalam bentuk naimittika karma atau sewaktu-waktu yaitu yang pertama,
Penobatan calon sulinggih menjadi sulinggih yang disebut dengan upacara diksa. Yang kedua, membangun tempat-tempat pemujaan untuk para sulinggih. Yang ketiga, mengaturkan atau memberi punya pada saat-saat tertentu kepada para sulinggih. Yang keempat yaitu manusia yatnya. Contoh pelaksanaan manusia yatnya secara nitya karma atau setiap hari yaitu yang pertama, saling menghormati sesama manusia. Yang kedua, membangun kerjasama antar sesama manusia. Yang ketiga, gotong royong. Dan yang keempat yaitu membantu sesama manusia. Sedangkan contoh pelaksanaan manusia yatnya dalam bentuk naimittika karma atau pada waktu tertentu yaitu yang pertama, upacara bayi dalam kandungan. Yang kedua, upacara bayi lahir. Yang ketiga, upacara otonan. Yang keempat, upacara potong gigi. Dan yang kelima yaitu upacara pernikahan atau pawiwahan. Yang kelima yaitu budayatnya. Contoh pelaksanaan budayatnya secara nitya karma atau setiap hari yaitu yang pertama, melestarikan lingkungan di sekitar kita. Yang kedua, membuang sampah pada tempatnya. Yang ketiga, menanami hutan yang sedang gundul. Yang keempat, membersihkan saluran air atau selokan di sekitar kita. Sedangkan contoh pelaksanaan budayatnya dalam bentuk naimittika karma atau pada waktu tertentu yaitu yang pertama, mengaturkan segehan, caru atau tawar agung. Yang kedua, merayakan tumpak kandang atau tumpak pengarah dan lain-lain sebagainya. Dan kemudian dalam pelaksanaannya, yatnya ini dilakukan berdasarkan desa, kala, dan patra atau yang sering dikenal dengan tempat, waktu, dan kemampuan. Artinya adalah menyesuaikan dengan tempat yang ada, kemudian waktu yang ada, dan kemampuan kita dalam hal melaksanakan yatnya tersebut. Baiklah anak-anak, sekian pemaparan materi dari Bapak pada pertemuan kali ini. Di sini Bapak akan memberikan tugas kepada anak-anak untuk membuat video contoh pelaksanaan dewa yatna dalam kehidupan sehari-hari atau dalam bentuk nitya karma. Akhir kata Bapak tutup dengan para mesanti Om Santi 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 Om.